sebelum mengupas kajian selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman hadiyani kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang syirih maupun yang terang-terangan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Mari kita sama-sama membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Monggo. Allahumma ربنا ورب الملائكة والروح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat berserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam yang fatwahnya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang suratnya begitu khusyuk, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'at-tabi'atnya kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yasun fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun nuzul ayat yang barusan dibaca, Abdul bin Zubair dan Sa'id bin Hasmah mengingatkan segolongan kaum Ansor
Apa kata Abdullah bin Zaid, jauhilah orang-orang Yahudi, jauhilah orang-orang Yahudi dan jangan tinggal bersama mereka. Namun orang-orang Ansor itu menolak peringatan tersebut. Padahal Abdul bin Zubair telah mengingatkan kepada rombongan Ansor untuk menjauhi orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita berteman kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ada asbab musababnya. Lalu kemudian orang-orang Ansor menolak keinginan mereka, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kul ngendika Muhammad, ing tukhfu ing tukhfu ing yang tanyampunyakan sira kabeh ma apa barang fi sudurikum ing dalam pirang-pirang hati sira kabeh au tubduhu atawa nampakakan sira kabeh uning ma ya'lamhu maka bakal Allahu sapa Allah wa ya'lamu lan ngawarahi ya Allah ma apa barang fis samawati kang ana ing dalam pirang-pirang langit wa malan barang fil ardi kang ana ing dalam bumi. Wallahu lan utawi Allah iku ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci qadirun kang maha kuasa ya Gusti. Yauma ing dalam dina tajidu wis oleh kullu nafsin saben-saben diri mau apa barang amilat kang wis ngamalaken iya si barang min khairi saking kebajikan muhdharah hale dicatat sira kabeh wa malan barang amilat kang wis ngamalaken iya ma min su'i saking kejorehan tawaddu lan ngarep ya simma law anna bainaha lamun ta ing sira baina antara sira kabeh wa bainahu lan antara neraka amada ana jarak ba'idan kang suwe wa yuhaddirukum lan bakal gai peringatan ing sira kabeh Allah sapa Allah nafsahu kalawan siksaan. Wallahu lan utawi Allah iku raufum bil ibad maha melas kalawan hamba-hambane. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dijelaskan di dalam asbabun nuzul tersebut? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kul katakan Muhammad kepada orang-orang Ansar yang ketika diberikan peringatan oleh Abdullah bin Zubair lalu kemudian mereka menolak, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, autobaduhu ataupun yang tidak nampak maupun yang nampak, ya'lamuhullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahui perbuatan-perbuatan yang telah kalian lakukan, maupun dengan cara sembunyi-sembunyi dan maupun dengan cara terang-terangan. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan ya'lamuhullah, akan mengetahui perbuatan-perbuatan kalian. Mau kalian berbuat salah silakan, mau kalian berbuat benar juga silakan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahui perbuatan-perbuatan kita.
Lalu kemudian apalagi wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang ada di alam semesta ini, dari yang kecil maupun yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perbuatan-perbuatan makhluknya. Jangankan kita sebagai umat manusia, bahkan apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat dengan catatan, kalau dia berbuat baik maka ada pahala di dalam dirinya, jikalau mereka berbuat buruk maka ada pahala dosa untuk dirinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu pun. Apalagi kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhaddarat. Walaupun di dalam diri kalian mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat perbuatan-perbuatanmu. Walaupun perbuatanmu sekecil apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat pada waktu itu juga. Wa ma 'amilat min su, jika kalian berbuat keburukan, maka itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat dengan catatan keburukan tersebut pada waktu itu juga. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan. Sesungguhnya perbuatan baik dan perbuatan buruk itu jedahnya amadan ba'idan, ada jarak yang jauh antara surga dan neraka. Kalau seandainya kata kita melakukan perbuatan yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan jarak amadan ba'idan seperti jaraknya surga dan neraka. Kalau mereka berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Jikalau mereka berbuat buruk, maka akan dipisahkan ke dalam neraka. Dan surga dan neraka, baik dan buruknya itu ada jarak yang sangat jauh, tergantung kita mau memilih yang mana. Mau memilih yang buruk silakan, tidak ada pemaksaan, dan mau yang baik juga silakan, itu tergantung pribadi masing-masing. Dan ini juga tidak merugikan Allah, bahkan kita yang rugi nanti ketika kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ibadah ke silakan, mau tidak ibadah ke silakan, itu tidak mengurangi rasa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti itu, wa yuhadzirukumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan peringatan kepada mereka semua yang telah berbuat buruk nafsan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan peringatan dengan cara menyiksa dirinya sendiri. Wallahu raufum bil ibad, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha menyayangi terhadap hamba-hambanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba-hambanya. Tergantung kita sebagai hambanya sayang atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kalian sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian yang sudah kelewat, Allah akan membalas kasih sayang tersebut. Tapi kalau kalian benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuhibbu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencintai kepada hamba-hambanya yang membenci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu raufum bil ibad, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi terhadap hamba-hambanya. Tergantung kita nih bayar sayang apa orang karena Gusti Allah. Namun seandainya kita sayang karena Gusti Allah, yakin Allah bakal membalas sayang. Tapi lamun kita
benci kalau Gusti Allah ataupun kalau makhluk-makhluk Allah, maka kita bakal dibenci kalau Gusti Allah. Kelima yang dibenci kalau Gusti Allah karena dia sing nyiptakaken makhluknya. Jadi lamun bisa aja sampai dua rasa sifat benci kalau siapa baik, los sing benci kalau kita wong mah, tapi kita wong aja sampai benci kalau mereka. Lumayan oleh pahala tanpa berusaha. Itulah indahnya Islam. Diambil dari huruf alif, diambil dari kata ulfatun. Ulfatun adalah cinta damai. Ketika di dalam hati kita mempunyai cinta damai, maka tidak ada permusuhan di antara kita. Biarkan orang yang benci kepada kita, bahwa teruslah berbuat baik walaupun kebaikanmu sering diabaikan oleh orang lain. Ingat, kebaikan dengan kejahatan tidak akan pernah terpisah, selalu bergandengan. Di mana ada orang baik, maka di situ ada orang buruk. Di mana ada orang buruk, maka di situ pasti ada orang baik yang akan balance terhadap kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Qasin habika fa ya ainu sahibna ma amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asallahu fa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyhadu ba'sha wa asyhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.